Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dengan Mbak Rika ya. Siang. Iya, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik. Oh ya, alhamdulillah. Ini Mbak Rika lagi ada kesibukan apa ya? Ya, nyicil-nyicil skripsi lah, Bu. Kan udah semester tua juga. Oh, sudah semester akhir ya. Ini semester berapa berarti? Semester 7? Semester 7. Oh, semester Ya, 7. Oh ya. Ini kalau semester 7 berarti kuliahnya masih daring ya, Mbak ya? iya udah ya hampir 8 bulanan tuh daring terus, Bu. Dari semester 6 itu juga udah daring kok. Oh ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nur Aisyah Asari, biasa dipanggil Bu Aisyah. Nah, sesuai Ya. dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan namanya konseling. Nah, sebelumnya Mbak Rika udah pernah melakukan kegiatan konseling atau belum? Belum sih, Bu. Mungkin pas SMA dulu sih tahu secara personal gini belum pernah. Pernahnya yang kelompokan gitu, Bu. Oh gitu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, konseling individu adalah kegiatan atau individu menyelesaikan masalahnya secara mandiri serta mengasah potensi yang ada pada diri individu tersebut. Nah, perlu Ibu tekankan sekali lagi bahwa di sini Ibu hanya sebagai fasilitator yang hanya membantu Mbak Rika untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Rika hadapi. Untuk kedepannya, itu tergantung diri Mbak Rika sendiri ya. Bu. Oke, lanjut. Sesuai dengan kemarin kan Mbak Rika udah diberikan informasi concern nih. Nah, sesuai dengan isi yang ada di dalam tersebut bahwa pembicaraan kita hari ini akan terjaga kerahasiaannya karena di sini Ibu terikat oleh kode etik. Dan untuk waktu kegiatan konseling ini kita sepakati 45 menit saja ya. Sepakat? Iya, Bu. Setuju, Bu. Sepakat. Oke, baik. Silahkan Mbak Rika untuk menceritakan sedikit permasalahan yang sedang Mbak Rika hadapi saat ini. Baik, Bu. Sebenarnya saya agak malu, Bu, kalau cerita kayak gini. Soalnya ini kayak masalah pribadi banget gitu loh, Bu. Oh iya, nggak Jadi, selama saya kuliah ini kan, saya punya teman kuliah gitu, Bu. Nah, saya tuh deket sama dia. Nah, udah kayak, ya lumayan deket banget lah, Bu, ya. Mungkin kalau anak muda sekarang tuh kayak bilangnya pacaran. Nah, tapi beberapa minggu yang lalu tuh saya udah nggak sama dia lagi, Bu. gitu. Karena ya saya sama dia itu kayak beda agama gitu, Bu. Oh, beda agama. Berarti ini udah enggak berhubungan lagi gitu ya? Udah enggak, Bu. Oh gitu, oke baik. Nah, uh, Ibu juga mau menjelaskan sedikit nih sama Mbak Ika bahwa konseling kita hari ini Ibu akan menggunakan yang namanya insight fototerapi. Nah, sebentar ya Mbak Ika, Ibu share screen dulu. Udah terlihat ya Mbak? Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan menggunakan insight fototerapi, yaitu konseling dengan menggunakan media gambar atau foto. Nah, konseling Ya. insight terapi ini berbeda dengan konseling terapi ya Mbak Rika ya. Jadi nanti di sini Ibu Ya. ingin meminta Mbak Rika untuk memilih gambar sesuai dengan keadaan yang ideal yang diinginkan Mbak Rika serta keadaan realita yang Mbak Rika hadapi saat ini. Setelah itu, Mbak Rika diminta untuk merealisasikan keadaan realita menjadi keadaan ideal seperti itu. Nah, Ya, Bu. Paham. kita mulai saja ya Mbak Rika ya. Iya, Bu.
Baik, sebelumnya Mbak Rika silahkan mencari tempat yang nyaman, yang rileks untuk merilekskan badannya sejenak. Kemudian Mbak Rika silahkan untuk menutup kedua mata. Ya, Baik, apakah sudah? sudah. Sudah, Bu. Nah, kira-kira tadi udah rileks belum Mbak Rika? Relax banget, Bu. Kayak apa ya, yang benar-benar kayak yang diucapkan Ibu setiap hembusan nafas saya tuh kayak sedikit demi sedikit tuh kayak, oh ya udah, tak maknai sebagai permasalahan mungkin yang akan selesai nanti atau yang saya alami. Oke, baik. Berarti ini udah rileks ya. Nah, baik, sesuai dari penjelasan permasalahan Mbak Rika sebelumnya, di sini tadi Mbak Rika mengatakan bahwa memiliki permasalahan mengenai hubungan percintaan ya Mbak ya? Love ya, Iya, love Bu. ya. Baik, kalau gitu kita akan memilih kira-kira apa nih yang menjadi kendala Mbak Rika yang sedang dihadapi Mbak Rika saat ini? Kayak pengen cepat mengikhlaskan itu loh, Bu, kayak pengen cepat move on. Bagaimana cara saya agar dapat mengikhlaskan, kayak gitu? Iya. Ya, benar. Iya. Baik. Next. Nah, baik. Nah, di sini nanti Mbak Rika akan Ibu minta untuk memilih masing-masing dari gambar di antara 3 pertanyaan ini ya Mbak. Yang pertama itu ada what is my ideal. Nanti di sini Mbak Rika memilih keadaan ideal dari masalah yang Mbak Rika hadapi. Kemudian selanjutnya di sini ada masalah mengenai keadaan yang Mbak Rika hadapi saat ini. Kemudian yang terakhir ada bagaimana sih caranya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Rika hadapi. Nah, di sini saya ingin Mbak Rika untuk memilih gambar, tetapi di sini Mbak Rika mau memilih gambarnya secara tertutup atau terbuka ya? Kalau terbuka bagaimana, Bu? Oh ya, baik, bentar. Memilih kartu yang secara terbuka ya, Mbak? Ya. Silahkan Mbak Rika untuk memilih gambar-gambar yang sesuai dengan tipe ideal yang Mbak Rika harapkan. Ini Itu ada gambar yang sesuai dengan yang together, Bu. together. Oh, ini ya. Baik, ini ya Mbak Rika ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Siap.
Nah, di sini Mbak Rika memilih gambar ada orang yang sedang berteduh di bawah payung dan ada orang yang tidak berteduh di bawah payung ya. Nah, ini kenapa Iya. Mbak Rika memilih gambar tersebut? Karena saya itu menurut saya itu definisi ikhlas itu nggak harus kayak jauh-jauhan gitu loh Bu. Jadi ya nggak apa-apa kita itu tetap bareng-bareng tapi walaupun konteksnya itu bukan kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Karena Oh, kan mau nggak mau kita tuh awalnya kan berasal dari teman juga, kita di lingkungan ya. yang sama kayak gitu. Oh, baik. Jadi mengikhlaskan tidak harus bareng-bareng gitu ya, Mbak ya? Ya nggak harus kayak pacaran lagi tapi kayak temenan bareng-bareng Oh, ya. ngumpul-ngumpul lagi gitu. Oke, siap. Terus ini di sini ada gambar orang yang sedang berpayungan berdua, terus ada juga orang yang tidak berpayungan. Nah, itu kira-kira maknanya apa ya, Mbak ya? Mungkin kalau menurut saya tuh kalau orang gambar yang nggak payungan itu adalah keadaan saya saat ini. Dan yang payungan tuh keadaan saya sebelumnya ketika masih bersama dia. Jadi walaupun kenyataannya itu di keadaan apapun tuh ya kita harus tetap bersama gitu loh Bu. Entah dalam Ya, status yang lain atau bebas. pertemanan. Oh, ya. Saya lanjutkan ya, Mbak Rika. Kemudian di sini Mbak Rika Itu. diminta untuk memilih gambar yang sesuai dengan keadaan Mbak Rika saat ini. Nah, oke. Yang pain Bu. Paint Iya, yang ini ya. Oh, baik. Yang ini ya Mbak Rika ya. iya. Baik. Saya pilih. Ini ada gambar orang yang sedang berteriak ya Mbak Rika. Nah, Iya kira-kira Bu. kenapa nih kok Mbak Rika memilih gambar ini? Karena itu adalah kayak perasaan yang saya alami beberapa minggu ini Bu, kayak ya pengennya tuh kayak melampiaskan sakit hati saya itu loh Bu, kayak pengen cerita Oh, tapi tuh kayak nggak bisa cerita, ya bisanya cuma kayak mendem dan sebenarnya sih pengen kayak memberontak gitu Bu, tapi kayak ya. ya udah kayak nggak bisa. Oh, berarti ini Mbak Rika keadaannya sedang eh, kalau Ibu tafsirkan kayak sedang tertekan gitu ya Mbak ya, sedang kacau gitu ya. Iya, Oke, iya Bu, kayak ya kecewa kecewa gitulah Bu. kecewa gitu ya. Oh, baik. Oke, kalau begitu Iya, eh, saya lanjut ya Mbak Rika ya. iya Nah, Bu. ini tadi adalah keadaan di mana Mbak Rika bisa mengikhlaskan ya Mbak Rika ya. Kemudian keadaan Iya, realitanya Mbak Rika saat ini, Mbak Rika sedang mengalami masalah yang seperti tertekan, kecewa, seperti itu ya Mbak Rika ya. Baik, iya nah Bu. di sini gambar ketiga ini adalah gambar yang dapat menjembatani Mbak Rika untuk bagaimana sih caranya biar dari keadaan realita bisa menjadi keadaan yang ideal yang seperti yang diharapkan oleh Mbak Rika. Ini Mbak Rika silahkan memilih gambarnya ya Mbak Rika ya. Iya Bu. Nah, Yang everything is possible. everything is possible. Oke, Iya, ini ya. Baik. Nah, di sini ada gambarnya seorang anak yang sedang meniup uh, bunga dendalion ya Mbak ya. Nah, kenapa iya. nih kira-kira kok Mbak Rika memilih gambar tersebut? Kalau saya menafsirkan sih bukan di situ tuh kata-katanya kan everything is possible, kayak semuanya itu bisa terjadi gitu loh Bu. Ya, Dan bunga itu tuh kayak melambangkan masalah saya selama ini gitu, dan saya yakin ya saya pasti bisa kayak kayak menyelesaikannya walaupun sedikit-sedikit seperti itu Bu. oke, baik. Nah,
sepertinya Mbak Rika sudah tahu ya. Nah, kira-kira nih, langkah apa nih yang dapat Mbak Rika lakukan agar Mbak Rika nih dapat mewujudkan gambaran ideal yang Mbak Rika harapkan? Kalau dilihat dari gambaran ideal saya yang tadi gambarnya saya pilih kan Bu, itu kan saya memilih kebersamaan gitu ya Bu ya. Nah, saya tuh kan berharapnya itu kita bisa kayak bareng-bareng lagi walaupun konteksnya itu udah nggak ya seperti yang awal-awal lah Bu yang kita kayak pacaran gitu. Ya, Dan keinginan saya itu kan saya ngerasanya tuh semuanya tuh pasti bisa terjadi tuh Bu, kayak everything is possible. Nah, ya, mungkin yang saya lakukan gitu kayak mencoba pertama itu saya coba kayak mengikhlaskan dulu, terus saya coba menyayangi diri saya sendiri dulu dan kayak menganggap masalah saya itu adalah sesuatu yang memang sudah ditakdirkan gitu Bu. Jadi kayak ya saya mencari sisi-sisi positif dari permasalahan saya. ya, baik. Berarti pertama-tama Mbak Rika ingin mencoba lebih mengikhlaskan dulu ya Mbak Rika ya. Iya, Nah, kira-kira kayak nih, mencoba apa ya Bu ya, kayak menganggap ya sudahlah kayak kan awalnya kita teman juga, saya juga pastinya juga yakinnya ya kita masih bisa temenan dulu gitu loh. ya, baik, benar. Karena permasalahan saya itu sepertinya memang jalan keluarnya itu bukan sesuatu yang gampang karena memang harus diikhlaskan. Ya, ini tadi kan Mbak Rika mengatakan untuk mencoba ikhlas secara perlahan-lahan kan ya Mbak ya. Nah, lalu uh, Iya, rencana perubahan yang Mbak Rika bicarakan itu kira-kira kapan akan dilakukan Mbak? kalau rencana ke depannya sih mungkin menghindari bertemu dulu itu kayak ya supaya nggak canggung-canggung dulu. Terus selama kita nggak ketemu dulu, ya saya kayak fokus ke hal-hal yang lebih positif kayak fokus ngerjain skripsi atau apa gitu. Ya nanti setelah itu ya semoga aku kumpul-kumpul sama teman-teman lagi kayak gitu bareng-bareng juga sama dia supaya nanti nggak terlalu canggung gitu Bu. Iya, baik. Nah, itu mulai akan dilakukan mulai hari ini atau kapan ya Mbak? Kira-kira? Ya mungkin hari ini kan juga udah gimana ya, ini hari ini saya kayak mau nenangin diri dulu gitu loh bukan habis sesi konseling ini saya coba kayak mau relax dulu sama diri saya sendiri kayak uh, banyak belajar dulu dan besok Ya. mulai saya coba untuk hal itu. Oke, baik, siap. Berarti ini Mbak Rika sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Iya Bu. Oke, jadi Ibu simpulkan dulu uh, permasalahan Mbak Rika ini mengenai hubungan asmara ya Mbak Rika ya. Di mana keadaan Mbak Iya. Rika saat ini, Mbak Rika sedang tertekan, kayak kecewa seperti itu karena hubungan percintaan Mbak Rika sedang kandas gitu ya Mbak. Iya Kemudian Bu. keadaan ideal Mbak Rika ingin dapat mengikhlaskan serta bisa kembali bersama-sama kembali walaupun tidak harus dalam hubungan asmara tetapi bisa dalam hubungan pertemanan ya Mbak ya. Nah, Iya betul sekali Bu. akan dilakukan Mbak Rika yang pertama, Mbak Rika akan mencoba untuk mengikhlaskan terlebih dahulu, yaitu dengan cara Ya. uh, mengalihkan pikiran negatif Mbak Rika ya berarti ya itu ya untuk dalam Iya. hal-hal positif seperti mengerjakan tugas seperti itu ya Mbak. Nah, setuju dengan perubahan yang ingin Mbak Rika lakukan karena perubahan itu tidak harus yang langsung besar tetapi sedikit-sedikit tetap semangat aja ya karena apapun itu mungkin jika Allah berkehendak seperti itu ya Mbak. Nah, Mbak Iya, Rika, terima kasih Bu atas semangatnya. oke, karena Iya.
Mbak Rika sudah mengetahui apa yang akan menjadi bagaimana Mbak Rika ke depannya, agar kita dapat mengetahui terkait perkembangan Mbak Rika saat ini, apa yang akan dilakukan besok, bagaimana jika kita melakukan pertemuan kembali setelah 1 pekan dari pelaksanaan konseling ini, Mbak. Apakah Mbak Rika setuju? Kalau saya setuju-setuju saja sih, Bu. Tapi mungkin waktunya nggak deket-deket ini, soalnya ya mungkin perubahannya juga belum saya rasakan gitu loh, Bu. Oh, ya, Mungkin baik. 2 atau 3 minggu lagi gitu, gimana, Bu? Oke, baik. Tidak apa-apa, Mbak Rika. Berarti nanti saya hubungi kembali saja ya, Mbak Rika ya, untuk Iya, kegiatan Bu. konseling selanjutnya. Baik, Iya. tidak terasa ternyata kita sudah berada di akhir sesi konseling, Mbak Rika. Sebelum saya tutup, Wah, apakah mungkin ada yang ingin dibahas lagi? sepertinya tidak, Bu. Saya hanya mau berterima kasih saja karena hari ini Ibu sudah banyak membantu saya melewati butuh terapi ya, Ya, yang menurut saya itu ya menggambarkan keadaan saya sekali gitu, dan juga terima kasih atas kayak semangat-semangat yang Ibu berikan tadi. oh ya, baik. Uh, saya juga mengucapkan terima kasih ya Mbak Rika karena kesediaan Mbak Rika untuk mau berbicara kepada saya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat untuk Mbak Rika. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.